Ini jelas adalah dinosaurus yang makan kotoran. Kamu pikir saya memarahinya, tapi kenyataannya dia sedang makan kotoran. Ini baru lahir di kawah gunung berapi. Bayi Islong tidak punya makanan. Mereka hanya bisa makan yang diberikan ibu mereka. Makanan dari kotoran yang khusus disiapkan. Belum lagi, kotoran ini disiapkan dengan hati-hati oleh ibu. Nilai gizi yang sangat kaya. Kawah gunung berapi tidak ditumbuhi rumput sepanjang tahun. Ketika bayi Islong mendorong keluar abu vulkanik yang lembut, mereka sudah sangat lapar. Banyak sekali bayi dinosaurus mulai lahir. Jumlahnya sangat banyak, sulit untuk dibayangkan. Islong dewasa memilih tempat ini sebagai tempat pengasuhan anak. Bukan tanpa alasan. Pertama, iklim di sini hangat. Suhu yang nyaman dapat mempercepat penetasan bayi. Kedua, tempat ini cukup terpencil. Tidak ada banyak predator di sini. Bayi yang baru lahir tidak punya kemampuan untuk melindungi diri. Mereka berkelompok pergi untuk makan kotoran terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya makanan mereka sebelum berangkat. Kemudian mereka mulai migrasi jarak jauh. Kawasan hutan adalah tujuan mereka. Tapi untuk sampai di sana, pasti akan ada banyak kejadian tak terduga di perjalanan. Dengan jumlah anak yang sebanyak ini, hanya kurang dari 1001 dapat bertahan hidup. Kawasan vulkanik yang penuh dengan gas beracun adalah yang paling berbahaya. Gas-gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki kepadatan tinggi. Satu kesalahan, bisa mati tanpa kuburan. Juga ada gelembung uap yang menakutkan. Jika jatuh, akan langsung direbus. Seekor bayi Islong didorong jatuh oleh temannya dari lereng. Ia ingin bertahan hidup, kecuali jika ia bisa terbang dengan sayap. Teman-teman lainnya berusaha cepat untuk melarikan diri dari sini. Ia hanya bisa berteriak dengan putus asa, ingin membangkitkan kesadaran temannya. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Islong dewasa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mereka alami saat ini, sama seperti yang dialami ibu mereka. Beberapa bulan yang lalu, sekelompok Islong dewasa menghadapi banyak bahaya untuk bersiap melintasi tempat ini. Ini adalah perjuangan petualangan sebelum kelahiran. Jika berhasil, kelompok akan makmur. Jika gagal, spesies akan punah. Mereka sangat mungkin ditelan oleh magma yang memuntahkan. Tapi ini juga sesuatu yang harus dilakukan untuk menghindari predator. Dalam ingatan yang diwariskan selama bertahun-tahun, sudah ada rencana jalur yang jelas. Hanya dengan mengikuti jalan ini, mereka pasti akan sampai di kawah vulkanik. Selama kepercayaan kuat, mereka akan berhasil. Tapi dalam proses ini, ada juga yang sial. Para makhluk yang pingsan karena gas beracun ini, tentu saja menjadi korban. Bayi-bayi itu melakukan perjalanan jauh dan akhirnya sampai di kaki gunung. Saat ini, tanaman hijau di pinggir jalan bisa sedikit menambah. Tapi mereka tidak tahu bahwa rintangan kedua sedang menunggu mereka. Kelompok Seng Wanglong sudah bersiap untuk berburu. Mereka datang ke sini untuk berburu setiap tahun. Datang lebih awal tidak sebagus datang pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat memberi mereka keuntungan. Seng Wanglong adalah bagian dari keluarga Abelisauridae, subkeluarga Carnotaurin, utama dalam kecepatan, memiliki tanduk di kepala, merupakan dinosaurus karnivora besar, panjangnya sekitar 7,5 hingga 9 meter. Kecil-kecil ini sangat lemah, tidak ada ancaman bagi mereka. Satu gigitan sama sekali tidak berbeda dengan memakan permen. Saat ini, dua ekor Seng Wanglong dewasa saling berhadapan. Mereka adalah pesaing cinta. Bahkan jika makanannya sangat menggoda, tidak ada yang lebih penting daripada mengalahkan musuh. Pertarungan mereka adalah berkah bagi bayi-bayi kecil. Kecil-kecil yang cerdas berhasil menghindari musuh, membuat mereka mengalami kerugian besar. Jalan vulkanik hampir merugikan lebih dari setengah bayi. Sekarang bahkan lebih sedikit. Jumlah bayi yang tersisa tidak cukup. Dari total kelahiran 1, terlihat betapa sulitnya mereka bertahan hidup, memberikan apresiasi atas perjuangan gigi mereka.